Halo, sharing aku kali ini dari buku Heart Lesson, analogi hati untuk Tuhan. Di sini dijelaskan panjang lebar tentang analogi hati untuk Tuhan. Ya, aku langsung kepada makna analogi hati Tuhan. Tuhan Yesus berkata, orang pertama dan kedua, mereka membentuk hati sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bungkus dengan keindahan yang palsu. Mereka bungkus dengan fasilitas, mereka bungkus dengan semua berkat. Tetapi ketika aku meminta hati mereka untuk kuremukan, mereka menolaknya karena mereka sudah menilai hati mereka terlalu berharga dibandingkan keremukan dan didikan. Tetapi berbeda dengan gembalamu di mana di dalam hatinya sangatlah besar rasa bergantungnya kepadaku. Sehingga aku sendiri yang membentuk hatinya dan aku memberikan hatiku. Di sini hal yang sangat luar biasa menurut aku. Ketika nggak banyak orang bisa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Even aku sendiri kadang-kadang masih berpikir, aduh Tuhan, ini nanti caranya gimana ya? Tuhan akan, aku sebenarnya tahu Tuhan pasti akan memberikan jalan, tapi aku selalu berpikir bahwa aku kadang-kadang menebak-nebak, oh Tuhan mungkin caranya begini atau begini atau lewat jalan sini atau jalan itu sampai sekarang aku masih sering kepikiran. Jadi kalau dibilang penyerahan total itu sangatlah sulit. Kadang-kadang aku masih ya itu tadi menebak-nebak gimana Tuhan akan menyelesaikan masalah. Aku percaya Tuhan itu akan memberikan jalan. Misalnya aku punya masalah A atau apapun itulah. Aku percaya Tuhan itu pasti berikan jalan. Aku percaya pasti akan ada waktu yang pas untuk masalahku ini selesai. Tapi kadang-kadang aku sendiri masih suka menebak-nebak, masih pengen nanti gimana ya cara Tuhan untuk memberikan jalan gitu. Misalnya ada masalah apa, misalnya saya harus dari A ke B gitu. Tuhan, nanti aku lewatnya akan lewat mana? Apakah aku ke C dulu, ke D, ke F, ke E, baru ke B? Kadang-kadang aku masih berpikir bahwa jadi itu menebak-nebak. Aku pernah sharing tentang menebak-nebak yang seharusnya tidak terjebak, tapi ini juga kadang-kadang masih aku lakuin. Jadi disinilah hebat, luar biasanya Gembala, bahwa beliau itu bisa memberikan hatinya, menyerahkannya full ke Tuhan, dan membiarkan Tuhan yang membentuk hati beliau. Itu bukan hal yang mudah, yang beliau sudah lalui lebih dari 30 tahun. Jadi aku juga masih mau belajar, istilahnya tuh belajar untuk berserah penuh. Gembalaku juga sering berkata bahwa cuman kata-kata yang singkat, percaya saja. Even aku percaya tapi ya gitu, kadang-kadang masih nanti gimana ya, nanti ya itu tadi masih menebak-nebak. Jadi lewat sharing ini aku juga mau berkata bahwa walaupun aku juga masih melakukan hal itu, melakukan hal kebodohan yang nggak berguna istilahnya, toh juga nanti sebenarnya kita semua tahu bahwa masalah kita akan selesai dengan yang penting kita serahin sepenuhnya Tuhan. Aku percaya masalah itu akan selesai dengan jalan keluar yang Kau berikan, dan pasti itu jalan yang terbaik. Aku juga masih belajar untuk berserah diri, tidak seperti gembalaku yang sudah lulus seperti kata Tuhan. Tapi aku mau menuju ke sana. Jadi mari kita sama-sama saling bergandengan tangan, istilahnya saling bersatu untuk kita semua itu menuju juga ke arah apa yang sudah dilalui kemarin. Kita mau berserah diri sepenuhnya, kita belajar untuk percaya walaupun itu enggak gampang. Tapi aku yakin kalau gembala kita juga bisa, kita semua juga akan diberikan kasih karunia untuk juga bisa untuk melakukan seperti gembala kita. So,
seperti kata gembala kita, apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, percaya saja Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan itu pasti punya jalan keluar. Even kita sudah salah belok, Tuhan pasti akan tahu caranya membalikkan kita ke jalan yang seharusnya kita berada. Semangat.